Jadi, apakah Injil-Injil ini yang dimaksud oleh Ustadz Aristo? Yang pasti yang disampaikan tadi itu bukan Injil yang kita percayai, bukan kitab Injil yang kita percayai. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kitab suci Injil, seperti yang saya pegang ini adalah kitab suci Injil yang berbahasa Yunani dan juga berbahasa Indonesia. Ini jadi bilingual atau dua bahasa. Adalah kitab suci yang paling menarik untuk dibahas, untuk diperbincangkan bersama-sama. Bahkan bukan hanya dalam golongan orang Kristen saja, tapi juga dari golongan orang-orang Islam. Apalagi, akhir-akhir ini ada fenomena yang marak terjadi. Injil disampaikan di dalam rumah ibadah mereka. Siapa yang memberitakannya? Yaitu para mualaf. Jadi para mualaf ini memberitakan Injil meskipun dengan maksud yang tidak baik. Tapi saya percaya bahwa Injil akan diberitakan dengan maksud yang baik ataupun dengan maksud yang tidak baik. Dan saya percaya juga bahwa hasilnya tidak akan sia-sia. Nah, Ustadz Aristo menemukan Injil baru yang asli dan yang sempurna, yang terakhir diturunkan, yaitu Al-Quran. Menurut dia, Al-Quran inilah Injil, karena di dalamnya ada Taurat, Zabur, dan Injil yang sudah disempurnakan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kristen dan Nasrani itu dua hal yang berbeda. Bible dan Injil itu dua hal yang berbeda. Kitab sucinya Nasrani itu Injil, kitab sucinya Kristen itu Bible. Kristen dan Nasrani itu berbeda. Kristen umatnya Paulus, Nasrani umatnya Yesus. Saya Nasrani. Jadi kalau mau tanya di mana nama Muhammad di dalam kitab suci Injil ini Injil. Ini bukan Injil. Sederhana kan? Jadi kalau ditanya Injil yang mana ini? Memang Injil ada berapa? Injil adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Injil, kata Ustadz Aristo. Saya pengen ketawa dan agak geli-geli gimana gitu mendengar ini ya. Jadi, apakah umat muslim sependapat dengan Aristo? Ataukah ini hanya pendapat pribadi Aristo bahwa Injil adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Injil? Karena di dalamnya terdapat rangkuman Taurat, Zabur, Injil, dan juga wahyu Allah kepada Muhammad. Saya sih berpikirnya, dia mengatakan demikian ini atas ketidaktahuannya tentang Alkitab dan juga bahasa asli Alkitab, bahkan sejarahnya. Jadi, apakah itu Injil? Injil berasal dari bahasa Yunani, Evangelion, atau kabar baik. Dalam bahasa Ibraninya diterjemahkan dengan besorah. Jadi kabar baik dalam bahasa Ibrani itu besorah. Dalam bahasa Inggrisnya adalah good news. Lalu kabar baik apa? Kabar baik tentang apa? Yang dimaksud di dalam Alkitab ini yaitu kabar baik tentang keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah kabar baiknya. Yesus Kristus itu adalah Injilnya. Nah, kabar baik ini pertama kali disampaikan oleh Allah kepada manusia ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian 3 ayat 15. Allah berjanji akan mengirimkan seorang yang tidak bercacat, tidak berdosa, yaitu keturunan dari wanita ini yang akan menghancurkan kepala si ular, yaitu iblis. Jadi inilah Injil yang pertama yang disampaikan oleh Allah kepada manusia.
Lalu Injil atau kabar baik itu terus disampaikan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Jadi nabi-nabi inilah yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar baik itu kepada umatnya. Contohnya di dalam Yesaya 52 ayat 7. Injil dalam bahasa Ibraninya adalah besorah, yang berarti adalah kabar baik. Lalu Injil itu digenapi di dalam Perjanjian Baru melalui kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi inilah yang dimaksudkan dengan Injil atau kabar baik yang tertulis di dalam Alkitab. Ada perbedaan antara Injil, kitab Injil, dan pemberita Injil. Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang penyelamatan manusia dari dosa melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kemudian ada lagi yang dinamakan dengan kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang mencatat tentang kabar baik dari Tuhan melalui Yesus Kristus, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kemudian ada pemberita Injil, yaitu orang-orang yang memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Jadi kitalah pemberita Injil itu. Saya tidak tahu Injil yang mana yang dimaksud oleh Ustadz Aristo tadi itu ya. Karena Injil yang benar adalah Injil yang disampaikan di dalam Alkitab, yaitu keselamatan dari Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena nama Yesus itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Karena pengaruh bahasa Aram menjadi pendek, yaitu Yeshua, Yehoshua Hamasia, dan Yeshua Hamasia. Yehoshua atau Yesua berasal dari penggabungan dua kata Yod, He, Vav, Ve, dan Yasa, yang kemudian kalau digabungkan menjadi Allah adalah keselamatan, Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan. Jadi Yesus artinya adalah Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Kembali lagi apa yang saya sampaikan tadi itu. Jadi Injil yang mana yang disampaikan oleh Ustadz Aristo? Karena setelah Yesus mati, dia naik ke surga, dan kemudian murid-muridnya menulis tentang Injil, kemudian murid-muridnya meninggal, ada banyak Injil-Injil palsu yang beredar. Contohnya adalah Injil Yakobus. Ini adalah kitab Injil palsu yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan dirinya Yakobus. Ditulis pada abad kedua, padahal abad kedua Yakobus sudah meninggal. Dalam Injil palsu ini, Injil palsu Yakobus, di sana ada cerita tentang Maria yang dititipkan kepada pamannya Imam Zakaria dan dipelihara di dalam bait suci. Di bait suci itu Maria sering mendapatkan makanan dari langit, dan pada umur 12 tahun dia dinikahkan dengan Yusuf An-Najjar. Ini ada di dalam Injil palsu Yakobus. Kemudian ada Injil atau yang disebut juga dengan Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius yang ditulis pada abad ke-5 ke-6 Masehi. Dalam Injil ini diceritakan bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Yesus pada abad pertama dicatat di dalam Alkitab dia lahir di kandang. Tapi di dalam Injil palsu yang ditulis abad ke-5 ke-6 ini, Yesus lahir di bawah pohon kurma. Bahkan bayi Yesus bisa membuat mujizat, memerintahkan pohon kurma itu untuk menundukkan dirinya supaya ibunya bisa makan, bapaknya bisa makan, dan kemudian memerintahkan air keluar dari akarnya supaya bapak ibunya bisa minum setelah makan kurma tadi itu. Kemudian ada Injil Thomas yang ditulis pada abad kedua Masehi. Dalam Injil ini diceritakan bahwa Yesus membuat mujizat
yaitu 12 ekor burung dari tanah liat. Kemudian ada Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-16 Masehi, di mana dalam Injil ini juga menceritakan tentang Yesus yang ngawur, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Salah satunya adalah Yesus tidak mati di salib karena Yesus itu diangkat oleh Tuhan, oleh Allah melalui jendela dan diserupakan oleh ke-12 muridnya, tidak tahu yang mana. Jadi, apakah Injil-Injil ini yang dimaksud oleh Ustadz Aristo? Yang pasti yang disampaikan tadi itu bukan Injil yang kita percayai, bukan kitab Injil yang kita percayai. Demikian dari saya, semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.